Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ma'asyiral muslimin ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, jamaah sholat tarawih, santriwan, santriwati, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang keempat ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kekuatan untuk menjalankan amal ibadah di bulan Ramadan. Semoga mulai dari hari yang pertama sampai puasa yang ketiga yang telah kita jalani, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan malam hari ini izinkan kami untuk menyampaikan beberapa kisah. Kisah yang pertama adalah kisah tentang seorang sahabat yang mungkin sahabat ini tidak setenar Abu Bakar As-Siddiq dan tidak terlalu masyhur sebagaimana Umar ibn Khattab. Sahabat ini mungkin jarang kita dengar, tetapi ternyata peran beliau sangatlah besar, terutama di dalam pensyariatan bulan puasa ataupun pensyariatan puasa Ramadan. Dia adalah Qais bin Sirmah. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kita tahu ketika syariat puasa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan puasa itu pertama kali dikerjakan pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Para sahabat bersama dengan Rasulullah semuanya mereka menjalankan puasa ataupun ibadah Ramadan dengan penuh semangat. Termasuk juga di dalamnya yaitu sahabat Qais bin Sirmah. Tetapi yang mungkin beberapa belum kita tahu, bahwasanya puasa yang pertama kali dilakukan oleh para sahabat dahulu berbeda dengan puasa yang saat ini kemudian kita kerjakan. Karena puasa zaman dahulu ataupun pertama kali dilaksanakan oleh para sahabat bersama dengan Rasulullah adalah menahan makan, minum, mencampuri istri, itu dimulai dari selesai sholat isya sampai terbenamnya matahari di hari berikutnya. Maka waktunya sangat panjang. Akan tetapi itu adalah sebuah perintah, bagaimanapun para sahabat akan berusaha untuk memenuhinya. Begitu pula dengan Qais bin Sirmah. Qais bin Sirmah kemudian melaksanakan puasa. Di pagi harinya dia beraktivitas sebagaimana biasa, karena dia termasuk sahabat yang miskin. Pekerjaannya adalah bercocok tanam dan bertani. Di pagi hari sampai kemudian menjelang sore dia beraktivitas di kebun. Sampai akhirnya tibalah waktu berbuka puasa di waktu maghrib. Ketika dia pulang ke rumah, ternyata qadarullah ketika itu istrinya tidak memasakkan sesuatu pun kepadanya. Maka kemudian Qais bin Sirmah hanya berbuka puasa dengan meneguk segelas air putih. Maka sang istri pun mengatakan kepada suaminya ataupun Qais bin Sirmah, wahai suamiku,
sungguh aku mendapatkan uzur sehingga aku tidak bisa memasak pada hari ini. Jangan khawatir, aku akan keluar untuk mencarikan makanan kepadamu. Maka kemudian ketika sang istri keluar, Qais bin Sirma yang kemudian seharian telah beraktivitas bercocok tanam di kebun dalam kondisi yang capek, qadarullah Qais bin Sirma tertidur. Tidurnya yang begitu lelap sampai kemudian sang istri datang membawa makanan, qadarullah ternyata azan Isya telah berkumandang. Berarti waktunya menahan lapar lagi, karena ketika itu puasa dimulai semenjak selesai sholat Isya ataupun semenjak Isya sampai sholat maghrib ataupun terbenamnya matahari di hari berikutnya. Maka ketika itu diperbolehkan makan dan minum itu hanya antara maghrib sampai Isya. Qadarullah Qais bin Sirma ketika itu dalam kondisi tertidur, hanya berbuka dengan segelas air putih saja. Tapi karena sahabat, mungkin kalau kita sebagai orang biasa tidak tahan. Tetapi mereka para sahabat adalah orang-orang yang benar-benar memiliki ikhtiar yang kuat di dalam menjalankan perintah Allah. Di hari berikutnya Qais bin Sirma kemudian kembali beraktivitas. Di bulan Ramadan yang terik matahari begitu menyilaukan, begitu panas menyengat, dia kembali bercocok tanam, tetapi menjelang siang dia terasa tidak kuat untuk menjalani ibadah puasa ketika itu. Sampai akhirnya dia pun pingsan. Karena apa? Karena saking laparnya. Bayangkan, mungkin kalau dihitung jam sudah lebih dari 30 jam dia tidak memakan sesuatu pun kecuali hanya segelas air putih. Sampai akhirnya dia pingsan, dia dibawa pulang, dan peristiwa ini menjadikan heboh seluruh penduduk Madinah. Keadaan Qais bin Sirma yang pingsan karena tidak kuat menjalankan ibadah puasa. Dan itu pun ternyata dirasakan oleh sebagian besar para sahabat. Sampai akhirnya qadarullah di saat Qais bin Sirma itu kemudian pingsan, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-187 masih berkaitan tentang puasa, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimmus siyama ilal lail. Maka kemudian setelah itu kaifiyah tata cara pelaksanaan ibadah puasa dirubah, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari di waktu maghrib. Maka puasa kita saat ini alhamdulillah, terlebih lagi kita bersyukur hidup di Indonesia itu antara siang dan malamnya stabil, hampir seimbang. Puasanya sekitar 13 sampai 14 jam. Maka dari kisah ini berapa banyak orang yang kemudian pingsan dalam kehidupan dunia ini. Ada yang pingsan karena kaget, ada yang pingsan karena saking sedihnya, ada yang pingsan karena terharu, ada yang pingsan karena sebab-sebab yang lain. Tetapi betapa indahnya pingsannya Qais bin Sirma menyebabkan ayat itu turun. Kemudian kisah berikutnya masih berkaitan tentang syariat Ramadan, yaitu kisah tentang Arab Badui. Tidak disebutkan siapa namanya. Suatu ketika pada pelaksanaan bulan Ramadan, seorang Arab Badui qadarullah, dia tidak tahan menahan hawa nafsunya, sampai akhirnya dia mencampuri istrinya di siang hari pada bulan Ramadan. Maka kemudian dia datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, halatu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, celaka aku telah celaka. Maka kata Rasulullah, wa ma ahlakaka, apa yang menyebabkanmu celaka? Arab Badui mengatakan, waqa'tu baina imraati fi nahari Ramadan. Aku mencampuri istriku di siang hari pada bulan Ramadan.
Maka kemudian tentu saja ini adalah salah satu dosa besar, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menahan hawa nafsu. Bukan hanya nafsu dan makan dan minum, begitu pula syahwat. Maka kemudian kita lihat bagaimana sikap dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabatnya, melihat umatnya dalam kondisi salah. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Apakah Rasulullah kemudian mencaci maki? Tidak. Apakah kemudian Rasulullah menghina, menghardik? Tidak. Berkata-kata kasar? Tidak. Tapi kemudian kata Rasulullah, kalau begitu antasuma syahraini mutatabi'ain. Baiklah, kalau begitu kamu nanti ganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Maka kemudian Arab Badui mengatakan, ya Rasul, bagaimana aku bisa menahan 2 bulan berturut-turut untuk puasa, sementara 1 bulan saja belum genap aku telah mencampuri istriku di siang hari. Maka kemudian kata Rasulullah, kalau kemudian Rasulullah memerintahkan watahriru raqabah, kalau kamu tidak bisa melaksanakan yang pertama, maka kemudian bebaskanlah budak. Arab Badui mengatakan, wahai Rasul, aku adalah orang yang miskin. Dari mana uang aku dapatkan untuk membebaskan seorang budak? Maka kemudian Rasulullah kemudian memberikan keringanan kembali, menyampaikan, kalau kamu tidak bisa membebaskan budak, maka berilah makan 60 orang miskin. Arab Badui kemudian kembali mengatakan, wahai Rasul, uang dari mana? Aku adalah orang yang sangat miskin. Bagaimana mungkin aku mendapatkan harta dalam jangka waktu yang singkat untuk memberi makan 60 orang miskin, sementara aku sendiri termasuk orang miskin? Maka kemudian kata Rasulullah, baik, tunggu sebentar di sini. Rasulullah masuk ke dalam rumah, mengambilkan beberapa keranjang kurma. Kemudian dikatakan kepada Arab Badui, wahai saudaraku, ini ada kurma. Bersedekahlah engkau dengan kurma yang aku berikan kepadamu kepada orang-orang miskin di sekitarmu. Apa yang dikatakan Arab Badui? Wahai Rasul, kurang miskinnya apa saya ini? Saya ini termasuk orang yang paling miskin di kota Madinah. Apa yang dikatakan Rasulullah? Kalau begitu, kurma ini aku berikan kepadamu, sedekahkanlah untuk keluargamu. Ikhwanifiddin azani Allahu wa iyyakum. Dari 2 kisah yang kita sampaikan tentang Qais bin Sirma dan kisah Arab Badui, bagaimana kemudian indahnya syariat Islam. Salah satunya adalah syariat tentang puasa ini. Sikap Rasulullah menghadap para sahabatnya dalam kondisi demikian, Rasulullah tidak serta-merta marah, menghardik, menghina siapapun sahabatnya yang telah berbuat salah. Rasulullah tetap berkata lemah lembut. Rasulullah tetap berkata dengan kalimat-kalimat yang indah dan baik. Maka ini adalah gambaran bagi kita, bagaimana kemudian banyak orang yang berada di antara kita, di sekitar kita dalam kondisi puasa, tetapi dia tidak mampu menahan lisannya untuk berkata-kata kotor. Dia tidak mampu menahan lisannya untuk membicarakan aib orang lain. Dia tidak mampu menahan lisannya untuk kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang mampu menyakiti hati saudaranya. Maka dari itu, ikhwanifiddin azanillahu wa iyyakum, dari 2 kisah di atas, marilah kita mengambil hikmah sebanyak-banyaknya di dalam pensyariatan puasa dan puasa di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan kenikmatan dan kelezatan menjalankan ibadah di bulan Ramadan, dan terjaga kualitas ibadah kita di bulan Ramadan sampai akhir Ramadan nanti dan di kesempatan-kesempatan Ramadan berikutnya. Mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.